ya. Nanti dibantu oleh Mbak Elis. Oke, langsung saja kita ke materinya. Hari ini kita bahas tentang pendidikan seks, bagaimana caranya. Apa sih? Boleh dibantu share screen-nya? Hmm, iya. Baik, pendidikan seks bagaimana ya caranya? Kita akan sama-sama belajar buat Bapak Ibu yang ketika saya menyampaikan materi terlintas pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom pertanyaan, di kolom komen, atau bisa langsung klik aja link yang ada di kolom komentar yang sudah dibagikan oleh Mbak Elis. Bisa klik di sana atau bisa scan QR berikut ini untuk menuliskan pertanyaan yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Anda bila Anda mendengar tentang pendidikan seks? Apa yang terlintas? Boleh yuk interaksi di kolom chat. Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian ketika dengar pendidikan seks? Boleh langsung komen aja di kolom chat yang ada. Sambil menunggu, kami sebelum melakukan webinar ini, kami melakukan survei kepada 125 orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar, usia 7 sampai 12 tahun yang tersebar di 13 provinsi ada di Indonesia. Hasil surveinya adalah bahwa 50,4%, jadi lebih dari separuh dari orang tua yang ikut survei tersebut mengungkapkan bahwa anaknya pernah mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan seks, misalnya perbedaan anggota tubuh, menstruasi, dari mana bayi berasal, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah anak-anaknya menanyakan, boleh kasih reaksi di kolom reaksinya di Zoom ini. Pernah nggak anaknya menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seks? Nah, dari hasil survei kami juga ternyata hampir semua 92,8% dari orang tua yang mengikuti survei tersebut setuju bahwa pendidikan seks itu sangat penting diberikan pada anak-anak usia sekolah dasar. Dan sebagian besar ya survei kami mengatakan bahwa orang tua mengaku sudah pernah mencoba memberikan pendidikan seks kepada anaknya yang berusia sekolah dasar. Tetapi dari survei juga menggambarkan bahwa ada orang tua tersebut menghadapi hambatan ketika melakukan pemberikan pendidikan seks kepada anaknya. Apa saja hambatannya? Yang pertama, mereka merasakan kesulitan untuk membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Apakah Bapak Ibu di sini juga merasakan hal yang sama? Boleh chat di kolom komen atau kasih reaksi. Iya, ada yang sudah bereaksi. Betul, merasakan hal yang sama. Ternyata susah banget ya membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ada juga orang tua yang merasa canggung atau kikuk untuk mengungkapkan atau memulai pembicaraan mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pendidikan seks. Kemudian ada juga orang tua yang merasa belum cukup nih pengetahuannya gimana ya cara menyampaikannya kepada anak gitu. Ada orang tua juga menemukan hambatan bahwa ketika ngobrolin tentang pendidikan seks, anaknya nampak kurang nyaman gitu. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang merasakan hal yang sama? Kok kayaknya anaknya nggak nyaman ya ketika kita bahas tentang pendidikan seks. Terus ada juga orang tua yang merasa khawatir anaknya nanti kepikiran terus, kepikiran dan malah jadi trigger, jadi pemantik untuk anak mencari tahu lebih lanjut atau mencoba-coba. Di sini ada nggak yang punya kekhawatiran yang sama? Boleh kasih tanda jempolnya atau boleh kasih reaksinya. Kalau ada yang merasakan hal yang sama, aduh takut nih, khawatir nanti anaknya malah cari tahu sendiri atau ingin tahu lebih lanjut. Wow, ada juga ya. Semoga melalui webinar ini, Bapak Ibu sekalian, kekhawatirannya bisa lebih berkurang dan kita bisa sama-sama belajar untuk bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak di usia SD. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, apa sih pendidikan seks itu? Kami berdasarkan survei tersebut ada orang tua yang sudah
menjawab di kolom komen juga udah beberapa orang tua sudah menjawab. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menjawab di kolom komentar. Kami akan presentasikan beberapa jawaban yang kami pilih dari survei yang telah kami lakukan. Pendapat pertama, pendidikan seks adalah proses mengenalkan atau memberikan informasi tentang bagian tubuh, terutama yang berhubungan dengan jenis serta alat kelamin atau organ reproduksi, serta bagaimana cara menjaga dan merawat organ reproduksi tersebut, dan memberi pengetahuan tentang bagian tubuh pribadi, fungsi-fungsinya, dan batasan-batasannya yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Di level yang lebih tinggi, pendidikan seks mungkin akan ada penjelasan tentang proses reproduksi. Siapa nih di sini yang setuju sama pendapat ini? Boleh kasih jempol ya, atau boleh kasih tepuk tangan buat pendapat ini kalau Bapak Ibu semua setuju dengan pendapat yang ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pendidikan seks adalah pengetahuan tentang seks, mencakup apa itu seks, fungsinya apa, kegiatan seks, bagaimana seks dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, bagaimana kita atau anak sebagai pribadi maupun anggota komunitas memaknai tentang seks itu, dan apa dampak buruk seks bila kita tidak dapat menguasai diri kita, menguasai pikiran, kataan, lisan maupun tulisan. Juga bagaimana jika kita tidak dapat menguasai perilaku kita. Pendidikan seks juga berkata tentang batasan dalam pertemanan atau pergaulan yang berhubungan dengan kontak fisik. Luar biasa ya pendapatnya. Kalau Bapak Ibu ada yang setuju juga sama pendapatnya ini, boleh kasih reaksi lagi, jempolnya boleh. Thank you. Senang banget di kelas ini nggak pelit jempol ya. Oke, ada lagi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sebenarnya seks adalah hal yang umum dan menjadi bagian dari kehidupan semua orang. Sama halnya dengan bernafas, makan, kentut, dan lain-lain. Seks menjadi bagian dari hidup manusia. Itu adalah hal yang dekat dengan kita dan semua orang melakukannya, cepat atau lambat. Nah, karenanya sebelum menghadapi hal tersebut, anak perlu diberikan informasi terlebih dahulu supaya siap dan tidak terkejut. Gitu. Inilah informasi-informasi yang diberikan. Inilah yang disebut pendidikan seks. Siapa yang setuju boleh kasih jempolnya Bapak Ibu sekalian. Itu pendapat dari hasil survei kami kepada 125 orang tua di 13 provinsi ada di Indonesia. Lalu apa sih pendidikan seks itu sebenarnya? Pendidikan seks merupakan pendidikan yang berkaitan atau terkait seksualitas dan mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Jadi nggak cuma tentang biologis aja. Dan pendidikan seks bukan hanya tentang hubungan seks. Yang pendidikan seks sama sekali tidak mendorong anak untuk melakukan hubungan seks. Tetapi pendidikan seks bertujuan untuk mendorong anak membuat keputusan-keputusan yang tepat berhubungan, berkaitan dengan seks. Oke, lalu kalau pendidikan seks itu definisinya seperti itu, eh, gimana pendidikan seks untuk anak sekolah dasar? Apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yang usianya masih 7 sampai 12 tahun yang masih duduk di bangku SD? Nah, sebelum kita mengetahui tentang bagaimananya, mari kita pahami dulu karakteristik anak-anak di usia SD. Ada secara umum ada dua kelompok yang harus kita pelajari atau dua aspek yang harus kita sama-sama pahami mengenai anak-anak di usia SD. Yang pertama adalah kognitif dan bahasa. Anak-anak di usia ini sudah mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jadi mungkin ketika dia memikirkan sesuatu atau penasaran dengan sesuatu, anak-anak sudah bisa bertanya, apa sih mah? Gitu. Apa sih Pak? Mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan. Kemudian anak juga sudah memahami hubungan sebab akibat. Kalau saya melakukan ini, maka hasilnya akan ini, dampaknya akan ini. Kemudian anak usia SD sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dunia sekitarnya.
apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian anak-anak usia SD juga mulai mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan yang lebih baik dalam berpikir abstrak dan mulai ada kesadaran sosial. Jadi sangat wajar bila anak-anak Bapak Ibu yang berusia SD mungkin mulai bertanya, kok ada perbedaan antara saya yang laki-laki dan teman saya yang perempuan gitu. Karena secara kognitif dan bahasa mereka sudah ada di fase tersebut. Kemudian di dalam aspek sosial dan emosional, anak-anak usia SD sudah mulai menyadari bahwa kok saya berbeda ya dengan orang lain. Ada yang berbeda antara saya dan teman saya, ada yang berbeda antara saya dan kakak saya. Kemudian juga mulai mengembangkan pemahaman moral serta konsep benar dan salah. Mereka udah mulai mikir ini nggak boleh, ini salah, ini benar, ini dosa, ini nggak dosa gitu. Dan mereka sudah antusias dalam membangun pertemanan dan merasa ingin disukai oleh kelompoknya. Mereka juga menggunakan teman dan sosial media untuk mencari informasi. Jadi kalau dirasa orang tuanya kok nggak bisa kasih jawaban, mungkin mereka akan googling sendiri. Mungkin mereka akan ngobrol sama temannya, cari tahu dengan teman-temannya. Mereka juga rentan mendapatkan tekanan dari teman-teman sebaya. Mereka bisa ikut-ikutan sama teman-temannya. Dan mereka mulai memahami tubuhnya dan perubahan-perubahan yang mungkin akan dan sedang dialami terutama ketika masuk ternyata cara berpikirnya seperti itu, sosial dan emosionalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya, kan anak saya masih kecil, gimana ya caranya untuk menyampaikan pendidikan seks buat anak saya yang masih berusia SD? Kami mencoba memberikan beberapa tips-tips konkret buat Bapak Ibu yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari atau kepada anaknya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ciptakan suasana yang santai tapi serius. Jadi nggak perlu kayak di sidang sampai anaknya ketakutan nih serius banget bapak ibu gue mau ngapain gitu. Atau terlalu santai sampai dianggap bercandaan gitu. Gunakanlah bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang benar. Misalnya, untuk menyebut alat kelamin pria, lebih baik gunakan istilah penis daripada Bapak Ibu menggunakan istilah burung, gajah, dan lain-lain. Kemudian pilihlah topik sesuai dengan usia anak gitu. Nanti teman-teman saya akan menyampaikan beberapa topik-topik yang Bapak Ibu bisa pakai untuk berdiskusi dengan anak-anak Bapak Ibu terkait pendidikan seks. Yang keempat, tidak menghakimi pendapat anak. Misalnya ada cerita nih, ada satu anak SD, dia bertanya kepada ibunya, Mah, ML itu artinya apa sih? Kemudian ibunya langsung kaget, terus kamu tahu dari mana? Kamu nggak boleh nanya kayak gitu, nggak boleh nanya ML gitu, langsung khawatir. "Ah, tahu dari mana? Tahu dari mana?" Anaknya makin penasaran, apa sih mah ML? Masa nanya ML aja nggak boleh gitu? Nggak boleh. Kamu kenapa nanya-nanya ML? Lihat dari mana kamu tentang ML gitu. Terus anaknya bilang, itu loh mah yang di botol Aqua ada tulisan 300 ml, 600 ml. Itu apa ya mah? Ternyata anaknya mau tahu tentang mililiter, tapi orang tuanya sudah langsung berpikiran atau menghakimi pendapat anaknya atau pertanyaan anaknya. Wah, jangan-jangan anak saya udah terpapar konten-konten yang nggak baik nih. Jadi, Bapak Ibu, ayo belajar untuk tidak menghakimi pendapat anak atau pertanyaan anak. Yang terakhir, cara untuk menyampaikan pendidikan seks adalah mulai aja dulu. Nggak usah takut salah, nggak usah takut, aduh nanti gimana ya, risih dan sebagainya. Mulai saja dulu. Saya percaya ketika kita mulai, nah, kita akan belajar, sama-sama belajar. Oh, ternyata harusnya di anak ini cara masuknya seperti ini nih. Nah, kami juga mengusulkan beberapa media yang Bapak Ibu bisa pakai untuk memberikan pendidikan seks atau memulai diskusi tentang seks. Ada satu buku judulnya Bicara Seks dengan Anak untuk Orang Tua. Ini bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan anak yang sering diutarakan oleh anak-anak, kemudian bagaimana cara menjawabnya.
banyak ilustrasi bergambar seperti kartun, seperti komik. Bapak Ibu bisa dapatkan buku ini di e-commerce, di Tokped, di Shopee, kayaknya banyak. Kemudian selain itu ada lagi buku ini seri judulnya I Am Me. Ini untuk anaknya, sorry, untuk anak dan remaja. Jadi buku ini ada beberapa seri yang menggambarkan perubahan tubuh, pubertas, perubahan peran, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa cari di Instagram atau di e-commerce juga ada. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengakses video-video di YouTube yang membahas tentang pendidikan seks pada anak. Ada dari Pak Parent Talk dan ada dari Kebidanan Fakultas Kedokteran. Ada banyak sekali video di YouTube yang Bapak Ibu bisa pakai untuk yang Bapak Ibu bisa akses untuk memberikan bahan atau topik kepada anak Bapak Ibu yang berusia SD seputar dengan pendidikan seks. Oke, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ketik aja pertanyaannya di link yang sudah kami berikan tadi. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan tentang topik-topik yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan oleh Kak Tita. Baik, terima kasih banyak Kak Yus atas penyampaiannya. Saya harap Bapak dan Ibu masih semangat. Kita sudah dengar tadi pemaparan dari Kak Yus ya tentang hasil survei yang kami lakukan mengenai pendidikan seks kepada orang tua dari anak-anak usia sekolah dasar. Tadi juga Kak Yus sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua tentang apa sebenarnya itu pendidikan seks, kemudian meluruskan kesalahpahaman kita yang kita miliki kebanyakan tentang pendidikan seks. Jadi Bapak dan Ibu saya tekankan lagi pendidikan seks itu tidak semata-mata tentang sexual intercourse atau hubungan suami istri, tapi ada banyak sekali materi atau penyampaian tentang pendidikan seks yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak terutama di usia sekolah dasar. Apa saja itu materinya? Jadi tim kami sudah merangkum berdasarkan hasil survei berapa materi yang menurut orang tua penting sekali untuk disampaikan kepada usia sekolah dasar. Ada apa saja? Yang pertama ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana caranya merawat organ reproduksi pada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang boundaries dan integritas tubuh. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya agar anak kita itu bisa aman untuk berselancar di dunia maya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak sabar dan ingin segera mendengar bagaimana atau materi apa saja sih yang bisa saya sampaikan. Kita bisa langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, bisa langsung next. Oke. Pada materi mengenalkan perbedaan laki-laki dan perempuan, ini ada 3 subpoin. Ini adalah poin pertama tentang mengenalkan perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu di usia SD itu kan rentangnya cukup lebar ya, antara usia 7 atau 6 mungkin sampai 12 tahun. Nah, di usia pada rentang ini tentu saja perkembangan anaknya itu berbeda-beda. Ada kelompok usia di sini kita taruh usia 5 sampai 8 tahun, ada usia 9 sampai 12 tahun. Mengapa kami pisahkan? Karena memang pada usia tertentu anak sudah mampu memahami sampai pada titik tertentu sehingga untuk penyampaian selanjutnya kita sampaikan di usia ketika dia sudah bisa lebih mampu memahami di usia 9 sampai 12. Nah, untuk mengenalkan perbedaan gender laki-laki dan perempuan usia 5 sampai 8, yang paling penting atau prinsip utamanya adalah penting bagi para anak memahami perbedaan antara laki dan perempuan yang mendasar. Jadi secara biologis, dengan seperti kata Kak Yus tadi, mengetahui nama serta fungsi dari masing-masing organ reproduksi. Kami tekankan sekali lagi, Bapak dan Ibu, meskipun memang mungkin awkward, aneh ya untuk kita menggunakan istilah yang sesuai penis kah atau ini vagina deh itu, tapi kita memang sangat menyarankan untuk menggunakan istilah yang sesuai dan tidak menggunakan istilah-istilah plesetan atau lucu-lucuan seperti tadi misalnya gajah atau belalai atau gitu. Nah, kemudian penting juga bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa di usia ini rasa penasaran anak itu sedang tinggi-tinggi. Bapak dan Ibu mungkin akan mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang, "Hah, ini dari mana? Dia dengar dari mana? Dia tahu dari mana?" Terutama sekarang dengan penggunaan internet, akses dengan gadget yang sangat mudah. Namun demikian, Bapak dan Ibu, penting bagi kita untuk memahami bahwa hal itu
berbicara. Malah bagus mereka menanyakan kepada kita sebagai orang tua, karena sebaik-baiknya informasi datang dari sumber yang sesuai, sumber yang tepat, sumber di mana mereka merasa aman untuk mendengarkan informasi yang. Maka dari itu kami mendorong Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama menjadi sumber yang tepat atau sumber yang dapat dibicarakan. Kemudian usia 9 sampai 12 tahun, kita juga bisa menekankan atau memberi pemahaman bagaimana norma sosial, budaya, agama itu mempengaruhi adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Terutama mengingat kita tinggal di negara Indonesia, kita masih sebagian besar menjunjung budaya ketimuran, sangat terlihat bagaimana ada muncul perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat maupun di agama. Kemudian penting untuk memberi pemahaman pada anak mengenai perubahan-perubahan yang akan dialami um, ketika mereka memasuki masa pubertas. Ingat usianya sekarang sudah 9 sampai 12. Kita tahu 9 sampai 12 tahun itu kelas 4 SD, 5 SD, kelas 6 mereka sudah mulai memasuki masa pubertas ya Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu di rumah juga memiliki anak usia pubertas. Maka dari itu penting untuk mulai menyiapkan atau menyampaikan pada mereka dari awal. Nanti kakak akan mengalami ini, adik akan mengalami ini. Jadi tidak ketika itu sudah terjadi baru kita sampaikan. Kita berharap mereka sudah siap menghadapi perubahan-perubahan di masa pubertas tersebut. Oke, selanjutnya terkait perbedaan laki-laki dan perempuan, kita juga perlu untuk mengenalkan prinsip kesetaraan gender. Sebelum Bapak dan Ibu mulai bertanya-tanya atau berpikir kesetaraan gender, kenapa tiba-tiba jadi kesetaraan gender ya, ketika bicarakan tentang pendidikan saat. Jadi kita masuk dulu usia 5 sampai 8 tahun penting bagi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, untuk menekankan kepada anak-anak kita bahwa semua orang adalah sama berharganya, terlepas apakah dia laki-laki maupun perempuan. Tidak bisa dipungkiri, tadi saya sudah menyebutkan kita tinggal di satu negara yang masih menjunjung ketimuran, menjunjung norma agama, budaya yang sangat kuat. Namun sebagian dari kita kemudian menjadikan itu sebagai dasar pemikiran bahwa ada perbedaan antara gender laki dan perempuan. Salah satu gender lebih memiliki power, memiliki kekuatan yang lebih besar atas satu gender lainnya, itu perempuan. Nah, ini adalah satu pemikiran yang menurut kami perlu untuk dikoreksi. Penting bagi kita untuk menekankan pada anak bahwa mau anak laki-laki, mau anak perempuan adalah sama berharganya. Artinya, kakak misalnya di anak laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan dengan semena atau nindas atau menganggap dia lemah kemudian jadinya melakukan bullying misalnya, dan sebaliknya kepada anak perempuan karena juga kita ajarkan bahwa kamu sama berharganya dengan anak laki-laki. Artinya apa? Artinya ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dia bisa stand up for herself atau berdiri membela dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dia berharga, dia sama berharganya dengan anak-anak laki-laki, dan dia berani untuk bicara ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kenapa kita berharapnya seperti itu? Kemudian untuk anak usia 9 sampai 12 tahun, Bapak dan Ibu, kita perlu menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat dan gap power gap tadi, perbedaan power antar gender yang ada saat ini itu masih ada di keluarga, pertemanan, hubungan dan masyarakat secara. Sebenarnya mengapa kemudian kesetaraan ini penting Bapak dan Ibu? Karena nanti secara jangka panjang dia akan berdampak pada gender based violence. Gender based violence ini apa ya? Jadi gender based violence ini adalah kekerasan, pelecehan yang dilakukan karena memikirkan tadi dasar pemikiran bahwa salah satu gender itu lebih lemah, perempuan itu lebih lemah. Kita lihat sekarang banyak kasus kekerasan seksual, kekerasan di usia dini, pelecehan seksual itu semua termasuk pada gender based violence. Kita tidak mau ini terjadi, kita tidak ingin anak kita menjadi korban, kita juga tentu tidak ingin anak laki-laki kita menjadi pelaku. Sehingga menurut kami ini penting untuk diajarkan juga kepada anak-anak kita. Intinya adalah mengenai kita akan mengenalkan prinsip selanjutnya adalah tentang gender based violence. Terkait tadi, jadi di usia 5 sampai 8 tahun penting untuk kita mulai kenalkan apa itu gender based violence
dan katakan pada kemana dia harus mencari pertolongan ketika itu terjadi. Baiklah, Bisa kepada baru dikipain tidak ada ayah, suara Maaf, Kak Tita, ke mute mic-nya. oke. Ya, maaf. Untuk usia 5 sampai 8 tahun tadi kita kenalkan apa itu gender based violence dan kemana anak harus mencari pertolongan ketika itu terjadi. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 tahun tadi kita sudah kenal, kita tekankan lagi kepada anak segala bentuk gender based violence Bapak dan Ibu adalah dan melanggar hak asasi manusia. Ini untuk mencegah tadi anak-anak kita menjadi korban dan pelaku dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lainnya. Kemudian kita juga menjelaskan bagaimana diskriminasi yang terjadi, bahwa laki-laki di masyarakat memiliki power yang lebih besar dan sebagainya, itu jadi terhadap gender, itu dapat menjadi penyebab dari gender based violence ini sendiri. Selanjutnya, oke, sebelum kita lanjut, saya mau minta respon dari Bapak dan Ibu dulu. Apakah masih semangat? Bisa dikasih reactionnya di bawah ini. Mau tepuk tangan boleh, jempol boleh. Kita akan membahas, ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya merawat organ reproduksi, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Ini terutama penting, terutama untuk Bapak dan Ibu yang punya anak remaja. Kita next. Oke. Ya, di usia 9 sampai 12 tahun seperti yang sudah kita bahas tadi ya Bapak dan Ibu, anak-anak di usia ini tuh udah mulai puber, udah mulai masuk ke masa transisi. Anak perempuan mungkin sudah mulai head, anak-anak laki-laki mungkin sudah ada mengalami mimpi basah dan sebagainya. Nah, kalaupun belum sebenarnya tetap ini perlu disampaikan ya. Kita jelaskan bagaimana anak kita dapat menjaga kebersihan tubuh, terutama dalam menjaga kebersihan serta kesehatan organ reproduksinya. Nah, saya akan langsung masuk ke tips. Jadi kita kasih penyampaian apa saja ya untuk anak. Silahkan next. Oke, tips merawat organ reproduksi. Ini untuk anak laki-laki maupun perempuan ya, Bapak dan Ibu, jadi secara umum. Yang pertama adalah sampaikan kepada mereka untuk mengganti pakaian dan celana dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang mampu menyerap keringat. Mengingat Bapak dan Ibu sebagai orang tua akan menjadi provider juga mungkin ya untuk anak-anak, jadi silahkan belikan ya atau provide anak-anak kita dengan pakaian dalam yang mampu menyerap keringat bahan. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan bahwa mereka sebaiknya menggunakan air yang bersih untuk membersihkan organ reproduksi saat mandi maupun setelah buang air. Yang terakhir, gunakan handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak bau setelah mandi. Next. Jadi untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Untuk anak perempuan, Bapak dan Ibu, ketika sedang menstruasi, sampaikan kepada mereka penting untuk mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Jadi diingatkan, mungkin di awal-awal perlu terus diingatkan, lama-lama biasa. Kemudian yang kedua, sampaikan bahwa setelah mereka buang air kecil, usahakan untuk membersihkan bagian bawahnya ini dari area depan, dari vagina ke belakang. Kenapa ini perlu dilakukan? Ini untuk mencegah kuman dari anus untuk agar tidak masuk ke organ reproduksi atau dalam ini vaginanya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu mungkin terutama bisa mengajak atau mengenalkan anak seperti apa ya itu. Menjelaskan ketika misalnya anak mengalami ini, sarankan untuk mereka menggunakan celana dalam berbahan katun dan diganti secara berkala. Kemudian untuk anak laki-laki, sangat dianjurkan bagi anak laki-laki untuk dikhitan atau disunat ya Bapak dan Ibu. Ini sebagai bentuk pencegahan dari resiko kanker penis atau kanker leher rahim ketika mereka nantinya sudah punya pasangan. Kemudian yang kedua, kalau Bapak dan Ibu punya anak-anak laki-laki yang suka berolahraga, aktif berolahraga, sarankan bagi mereka untuk menggunakan protective cup atau pelindung untuk mencegah cedera pada area reproduksi. Jadi agar tidak kena benda-benda yang mereka mainkan atau tidak kena tendang temannya dan lain sebagainya. Selanjutnya, oke, kita akan masuk pada materi tentang boundaries.
boundaries, persetujuan, privasi, dan integritas tubuh. Ini menarik sekali. Jadi kemarin ketika kami melakukan survei, banyak sekali orang tua yang menyebutkan tentang ini. Jadi dalam pendidikan seks, itu harus disebutkan tentang batasan-batasan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, ini adalah salah satu materi yang penting juga untuk disampaikan kepada ibu. Di usia mereka memasuki 5-8 tahun, katakan pada anak atau ajarkan kepada anak bahwa semua orang, termasuk dia, termasuk kakak, termasuk adik, itu punya hak untuk menentukan siapa yang dapat menyentuh tubuh, bagian mana yang boleh dan tidak boleh disentuh, serta bagaimana bagian tersebut disentuh. Jadi mungkin kalau di budaya kita, bapak dan ibu, kita cenderung selalu ya salim dulu, cium dulu omnya, peluk dulu tantenya atau omnya dan sebagainya. Nah, tapi penting juga untuk kita ajarkan kepada anak ketika dia memang tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut, katakan tidak. Silahkan berkata bahwa dia tidak nyaman. Tentu saja dengan cara yang sopan. Kemudian untuk usia 9-12 tahun, penting untuk memahami penting bagi anak untuk memahami apa itu unwanted sexual attention atau perhatian seksual yang tidak diinginkan dan kebutuhan akan privasi. Ingat, anak ini akan bertumbuh dewasa seiring dengan mereka bertumbuh dewasa. Nah, apa itu unwanted sexual attention atau perhatian seksual yang tidak diinginkan? Jadi, Bapak dan Ibu, unwanted sexual attention itu bentuknya sebenarnya banyak sekali sering kita lihat di sekitar kita, banyak dialami, terutama mungkin oleh kita teman-teman perempuan, oleh ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di sini. Kita sering mendengar misalnya kita lewat di satu area, ada sekelompok laki-laki, kemudian mereka menyapa dengan panggilan-panggilan, sebutan-sebutan yang mengganggu kita. Kita nggak kenal mereka. Memanggil, Assalamualaikum, Bu Haja, atau bersiul, atau bilang cewek, dan sebagainya. Unwanted sexual attention ini bukan cuma lewat verbal, tapi dengan memandangi secara terus-menerus ketika kita nggak kenalnya, itu juga termasuk unwanted sexual attention. Dan ini ketika terjadi, kita ajarkan kepada anak kita bahwa ketika ini terjadi kepada kamu, um, katakan atau laporkan kepada orang yang kamu percaya, dalam hal ini orang, sehingga kita bisa mengintervensi hal tersebut. Kemudian ajarkan juga kepada mereka untuk mulai bisa stand up for themselves, untuk berani mengatakan dia nggak nyaman. Next. Nah, kelompok kami, Bapak dan Ibu, juga sudah mencoba membuat ilustrasi yang akan ditampilkan setelah ini. Jadi saya jelaskan secara singkat dulu ya tentang yang disebut dengan boundaries atau batasan. Batasan diri adalah batasan kewajaran dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Ini dibuat oleh diri kita sendiri. Secara ideal, boundaries itu tuh ketika seseorang dapat dengan berani dan terbuka menyatakan bahwa dia nyaman atau tidak nyaman atas perlakuan seseorang pada dirinya. Contoh, seorang anak itu berani atau seorang murid berani menolak dan mengatakan tidak ketika tiba-tiba Pak Guru menyentuh area tubuhnya dengan tidak wajar. Gitu. Next. Nah, ini adalah ilustrasi yang kedua. Bisa langsung di next lagi. Iya, ini adalah poster. Mungkin Bapak dan Ibu yang ingin memfoto atau mengambil gambar ini juga bisa nanti ditunjukkan kepada anak-anak kita ya. Jadi bagian tubuh adik, kakak yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah dada. Yang ketiga adalah alat kelamin, jadi penis atau vagina. Dan yang keempat adalah pantat. Bagian tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali pada situasi-situasi tertentu. Jadi ketika mama misalnya mandiin adik, mandiin, atau misalnya mama membantu membersihkan tubuh setelah buang air besar yang belum bisa melakukannya. Kemudian ketika dokter yang melakukan pemeriksaan, sedang pemeriksaan itu boleh. Selebihnya, ketika area tersebut disentuh, itu kita ajarkan anak untuk mengatakan tidak dan langsung melaporkan kepada kita sebagai orang tua. Kita juga bisa ajarkan pada anak, kakak adek bilang tidak ya, orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruh kamu buka baju di depannya. Jadi nggak cuma menyentuh badan ibu, mempertontonkan atau memperlihatkan itu juga salah satu hal yang melanggar batasan diri atau boundaries dari anak. Jadi yang terakhir adalah menunjukkan film
atau video atau foto telanjang. Ini rawan sekali, terutama ketika anak-anak kita sudah berusia tadi di rentang dari teman. Tadi kita lihat anak di usia ini adalah adanya tekanan dari teman. Nah, rentan sekali bagi anak-anak di usia ini untuk dipaksa untuk mengirimkan foto area tubuh terdekat mereka. Jadi kita mulai jelaskan, tekankan pada anak bahwa ini merupakan hal yang salah. Tidak boleh dilakukan. Ketika ada teman atau kenalan yang meminta kakak atau adik melakukan ini, laporkan ke mama. Gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kita membahas bagaimana merawat dan reproduksi, kemudian membahas tentang boundaries atau batasan tubuh, sekarang rekan saya, Rambut, ini akan menjelaskan bagaimana anak-anak kita dapat secara aman berselancar di dunia maya. Saya serahkan, silakan Kak Rambut. Oke, baik, terima kasih Kak Tita. Tadi sudah menjelaskan materi ya, Bapak Ibu ya, yang cukup banyak dan penting tentunya untuk kita sebagai orang tua gitu ya, yang punya anak SD. Sekarang materi ini mungkin penting juga untuk kita sampaikan dan banyak di request juga nih ya oleh Bapak Ibu. Karena memang zaman sekarang ini sudah berubah lebih cepat gitu ya, di mana zaman teknologi, sosial media itu sangat digunakan oleh hampir semua anak gitu ya. Apalagi kemarin ada pandemi di mana sistem pembelajaran itu jadi berubah total ya. Yang tadinya luring, anak-anak pergi ke sekolah, sekarang menjadi daring gitu ya. Menggunakan Zoom, menggunakan HP, segala macam. Jadi mau nggak mau, kita memberikan anak kita fasilitas yaitu gadget gitu ya. Entah laptop, tab, atau HP gitu ya. Yang mungkin mereka gunakan untuk sekolah gitu ya, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolahnya seperti itu. Tapi gimana sih gitu ya? Pasti kan kita punya kekhawatiran ya sebagai orang tua, apakah anak saya aman gitu ya untuk menggunakan internet? Apakah anak saya bisa dipercaya gitu ya menggunakan internet gitu ya? Apalagi tadi gitu ya, anak-anak usia SD itu karakteristiknya pengen banyak tahu gitu ya, seperti itu. Makanya di materi kali ini kita akan sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng agar anak kita gitu ya bisa aman bermain di internet maupun sosial media seperti itu. Oke, jadi sebelum ke kontennya, mungkin hal yang kadang keskip gitu ya, itu kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu gitu ya tentang apa sih itu media seperti itu. Jadi untuk anak-anak memang mungkin belum familiar dengan kata-kata apa sih itu media gitu ya. Karena tadi sosial media itu kan termasuk media gitu ya, seperti itu. Nah, untuk anak usia 5 sampai 8 tahun itu orang tua dapat memberikan edukasi bahwa penting loh untuk memahami bahwa di dunia ini atau di sekitar kita itu banyak macam-macam media yang dapat kita gunakan gitu. Jadi nggak cuma gadget, nggak cuma sosial media, tapi mungkin kita bisa berikan contoh, misalnya buku yang ia baca itu juga termasuk media, koran gitu ya, radio seperti itu. TV itu juga media. Jadi anak-anak usia 5-8 tahun itu sudah terbuka bahwa oh media itu nggak sebatas hanya HP dan sosial media, tapi yang lain yang juga ada di sekitar kita itu juga termasuk media seperti itu. Yang kadang kita lewatkan kayak TV gitu ya, koran, buku segala macam itu juga termasuk media. Itu perlu kita edukasi dengan apa namanya, dengan baik ke anak-anak. Kemudian juga informasi juga perlu kita edukasi juga gitu ya bahwa media itu dapat memberikan informasi baik yang benar maupun yang salah seperti itu. Jadi kita juga menanamkan bahwa informasi yang mereka lihat itu belum tentu benar dari eh, medianya gitu ya, seperti itu. Itu juga perlu kita berikan agar anak tidak semata-mata langsung menyerap informasi dan langsung menyebarkannya tanpa kita cross-check dulu ini kebenarannya kira-kira bagaimana. Seperti itu. Kemudian untuk anak 9 sampai 12 tahun itu sudah lebih tinggi lagi gitu ya, bahwa ternyata media yang kita gunakan terlepas bentuknya entah itu gadget, HP, buku ataupun apa misalnya radio gitu misalnya, itu juga punya dua dampak yang akan kita dapatkan gitu ya, baik dampak positif maupun dampak negatif gitu ya, yang nantinya dapat mempengaruhi pengetahuan kita atau kognitif kita gitu ya, atau sikap kita dalam berperilaku, dan juga mempengaruhi emosi bagi kita selaku pengguna dari media tersebut.
Seperti itu. Oke, ini mungkin contoh konkretnya gitu ya. Mungkin dari kolom yang sebelah kiri itu bagaimana orang tua dapat memastikan apakah informasi yang dilihat oleh anak kita itu valid atau enggak gitu ya. Yang pertama, orang tua bisa meng-cross-check apakah yang lain membaca informasi ini gitu ya. Gitu. Siapa aja nih kira-kira Dek yang baca informasi artikel A misalnya kayak gitu. Misalnya anak dapat informasi broadcast dari grup WhatsApp gitu. Apakah yang lain baca informasi ini? Yang baca siapa aja? Oh, yang baca teman-teman sekolah, Pak. Yang baca teman-teman di dekat rumah misalnya kayak gitu. Oke, terus respon mereka gimana? Respon mereka diem-diem aja sih atau respon mereka heboh, heboh ayah gitu misalnya. Karena kabarnya cukup mengejutkan misalnya kayak gitu. Oke, yang kedua kita bisa cross-check lagi. Kira-kira siapa ya yang nyebarkan informasi ini gitu? Siapa yang broadcast gitu ya? Oh, ini yang broadcast guru, Pak, gitu. Atau ini yang broadcast teman sekolah, teman kelas. Oh, ini yang broadcast kakak tingkat. Jadi, di saat kita tahu siapa yang nyebarin informasi ini, kita bisa tahu secara secara nggak langsung gitu ya, informasi ini valid atau enggak gitu. Biasanya kan kalau dari guru atau dari orang-orang tua yang mungkin akademisi gitu biasanya itu lebih valid karena mereka juga lebih tinggi pengetahuannya. Tapi mungkin kalau disebarkan oleh teman-temannya, oleh kakak-kakak tingkatnya, kakak-kakak kelasnya gitu, itu perlu kita cross check seperti itu. Yang ketiga, setelah anak baca gitu ya, kita juga cross check nih ke anak gitu ya. Kira-kira menurut kamu bener nggak sih informasi ini? Coba kita diskusi bareng-bareng ya gitu. Nanti setelah kita tahu pendapat anak, kayaknya bener sih, ayah gitu ya. Oke, kalau kamu bilang bener, coba kita cari tahu bareng-bareng ya, bareng-bareng faktanya gimana, apa yang terjadi, seperti itu. Nanti kita bersama anak bisa cari sumber-sumber yang lebih kredibel, yang lebih valid, yang lebih reliable, seperti itu. Jadi kita mencari cross-check informasi itu bersama-sama. Oke, kemudian yang kolom sebelah kanan itu kita dapat menggunakan contoh konkret gitu ya untuk memberikan edukasi bahwa yang anak lihat, yang anak tonton, yang anak baca itu tadi dapat mempengaruhi kognitifnya mereka, mempengaruhi emosinya mereka, dan juga mempengaruhi perilakunya mereka gitu. Contohnya misal ketika anak menonton video horor gitu ya atau di sini menonton film horor lah gitu. Kita pengen cari tahu nih kira-kira kognitif apa sih yang mereka sudah pikirkan tentang video tersebut gitu. Misalnya, Ade kan tadi habis nonton film horor nih atau konten horor nih, gimana kira-kira gitu? Pikiran apa yang Ade pikirkan dari video tadi? Oh, ternyata hantunya serem banget ya gitu, mukanya berantakan gitu misalnya. Terus apa namanya? Setannya serem bisa bunuh orang gitu misalnya. Oh, oke. Jadi kita tahu bahwa anak mempersepsikan bahwa hantu itu sosok yang seram, bisa bunuh orang gitu ya misalnya kayak gitu. Terus oke, terus gimana perasaanmu sekarang nih abis nonton video horor gitu misalnya? Aku jadi takut ya, aku jadi khawatir, aku jadi cemas gitu, aku deg-degan gitu misalnya. Oke, berarti kamu takut ya abis nonton film itu ya? Gitu. Kemudian perilaku yang muncul apa nih gitu misalnya? Oke, kita lihat anak jadi nggak berani tidur sendiri, jadi nggak berani pergi ke kamar mandi sendiri misalnya gitu ya, atau nggak berani tidur dengan lampu yang gelap misalnya karena tadi takut habis nonton film horor itu jadi mengubah perilakunya. Tadinya mungkin berani ke kamar mandi sendiri kok tiba-tiba jadi nggak berani nonton sendiri gitu ya atau nggak berani pergi ke kamar mandi sendiri pas malam-malam. Itulah contoh konkret di mana bahwa konten yang mereka tonton dapat mempengaruhi kognitif, emosi dan perilakunya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita tadi sudah membicarakan dan edukasi tentang media, sekarang baru kita masuk ke gimana sih caranya gitu ya memberikan edukasi untuk menggunakan informasi dan teknologi dengan aman gitu ya untuk anak-anak kita yang lagi di bangku usia sekolah dasar. Oke, untuk usia 5 sampai 8 tahun itu keynote-nya adalah atau prinsip utamanya adalah kita harus memberikan edukasi bahwa tadi internet dan sosial media itu adalah sebagai jalan yang mempermudah kita gitu ya untuk mencari informasi atau menghubungkan orang lain gitu. Misalnya bisa kita jelaskan kalau nyari tugas kan gampang nih lewat internet gitu ya. Ada jurnal, ada akses-akses buku yang bisa kita dapat dari YouTube misalnya kayak gitu kita bisa belajar banyak matematika,
belajar-belajaran sekolah seperti itu, dan menghubungkan orang lain gitu, misalnya dengan sosial media, pakai Facebook, pakai WhatsApp segala macam seperti itu. Dan kita juga jangan lupa jelaskan gitu ya tadi bahwa ada kemungkinan yang dapat dilakukan dengan aman, tetapi juga dapat memberikan bahaya bagi penggunanya seperti itu. Jadi kita juga harus ada dua kolom nih. Ternyata di sisi lain eh, internet itu juga ada dampak negatifnya loh gitu ya. Jadi tidak hanya dampak positif seperti itu. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 tahun biasanya ini anak-anak pra-remaja gitu ya, anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD itu biasanya sudah pra-remaja dan biasanya sudah aktif di sosial media gitu ya. Nah, keynote-nya apa nih untuk anak-anak usia 9 sampai 12 tahun? Itu prinsip utamanya adalah tadi karena kita kalau flashback itu tadi kan kalau anak-anak usia sekolah itu kan sudah mampu untuk mengambil keputusan gitu ya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini juga kita terapkan nih ke sosial media, ke internet, bahwa tadi internet itu, sosial media itu perlu loh pertimbangan dalam menggunakannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan upload, nggak bisa sembarangan komen, nggak bisa sembarangan ngeklik kayak gitu. Jadi kita perlu edukasi bahwa anak tadi sudah yakin dan memiliki apa ya pertimbangan yang matang dalam melakukan eh, posting di sosial media gitu ya, seperti itu. Oke, ini mungkin tips singkat gitu ya. Sebenarnya apa aja sih yang dapat orang tua lakukan dalam mendampingi anak bermain internet atau menggunakan sosial media seperti itu. Oke, yang pertama itu pancing anak untuk selalu bercerita gitu ya kepada ayah, kepada bunda tentang pengalaman anak kita itu menggunakan internet. Gitu. Misalnya di malam hari gitu ya, tadi hari ini nonton konten apa aja di YouTube gitu misalnya. Tadi hari ini nonton apa, kayaknya seru banget deh ayah lihat gitu. Tadi nonton konten apa gitu, konten lawak ya misalnya, atau konten stand up komedi ya gitu misalnya kayak gitu. Jadi pancing anak satu harinya untuk selalu bercerita tentang apa yang mereka akses di sosial media. Dan tadi tips pertama bisa kita gunakan bahwa jangan langsung menghakimi anak atau jangan langsung bikin situasinya kayak di sidang. Tadi nonton apa aja kamu? Sini laporan sama ayah. Gitu. Enggak, tapi kita sharing. Tadi kayaknya ayah lihat kamu serius banget nonton apa sih? Gitu. Sharing dong, ayah juga pengen tahu loh gitu misalnya. Jadi usahakan dengan ada yang se-friendly mungkin, jadi anak tidak ngerasa takut, terintimidasi, atau merasa salah. Seperti itu. Yang kedua, ini penting, jadi kita bikin kontrak gitu ya, bikin janji kapan anak boleh bermain gadget dan kapan anak bisa meluangkan waktunya untuk me time bersama orang tua, melepaskan gadgetnya, jadi fokus dengan aktivitas di dunia nyata gitu. Karena kita juga sadar bahwa banyak anak-anak saat ini yang kecanduan gadget gitu ya, yang sudah melebihi batas waktunya. Jadi bisa tuh orang tua komunikasikan, bikin janji, oke hari ini jam segini mau nggak nanti temenin ayah belanja gitu misalnya. Nanti mau nggak temenin ayah ke pasar malam, kita jajan yuk gitu misalnya. Jadi anak nggak terpaku misalnya malam minggu nonton gadget, tapi ayah bisa meluangkan waktunya untuk jalan-jalan, untuk bermain bersama adik, atau mungkin jalan-jalan sekitaran komplek misalnya olahraga kayak gitu. Jadi secara eksplisit kita nggak ngasih tahu dan kita nggak ngelarang kamu harus boleh main gadget jam segini, enggak. Tapi kita alihkan dengan kegiatan lain agar anak lupa dengan gadgetnya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, kadang anak-anak juga udah punya ya sosial media, entah Instagram, entah Twitter, entah Facebook, entah TikTok ya zaman sekarang tuh yang mungkin hype banget gitu. Biar kita tahu nih sebagai orang tua, kira-kira gimana nih cara gue sebagai orang tua itu bisa gitu ya mantau apa namanya anak itu posting apa aja gitu atau anak nge-like apa aja postingannya gitu. Nanti bisa agak alibi-alibi dikit gitu ya, make follow-followan gitu misalnya. Kamu punya sosmed nggak? Follow ayah dong gitu ya. Nanti ayah bisa kirim konten-konten deh yang lucu-lucu gitu. Nanti ayah bisa bisa kirim konten-konten tentang bola misalnya. Punya anak cowok nih yang suka bola, jadi kita alibinya pakai konten yang anak suka. Kamu suka bola ya, nanti kalau ayah dong, nanti ayah bakal kirim deh konten-konten tentang bola gitu misalnya. Kalau anak cewek misalnya, nanti ayah kirim deh konten tentang skincare atau tentang rekomendasi-rekomendasi skincare misalnya kayak gitu, atau rekomendasi-rekomendasi tentang apa namanya, kalau anak cewek biasanya apa ya,
bermain gitu ya, bermain atau mainan-mainan baru gitu misalnya kayak gitu. Jadi alibinya kita ingin memberikan konten-konten yang anak suka gitu ya. Jadi secara eksplisit anak nggak tahu bahwa kita sebenarnya ikut apa ya, ikut nge-follow up sosial media anak. Gitu. Yang keempat, ini juga nggak kalah penting karena tadi ya sosial media itu kan bisa jadi sarana kreativitas gitu ya buat anak, buat orang tua. Makanya kita bisa bikin activity bareng-bareng gitu ya. Misalnya bikin video bareng, bikin podcast bareng sama anak. Kan sekarang banyak banget ya vlog-vlog kayak daily vlog family keluarga kayak gitu kan itu juga banyak gitu. Jadi bisa kita manfaatkan sosial media ini untuk mengasah keterampilan anak juga. Itu yang kelima, juga dampingi kalau misalnya anak memang ada tugas dari guru yang sifatnya nanti harus membuka internet gitu. Kamu ada tugas ini ya? Aduh, kayaknya ini lumayan sulit ya. Nanti ayah bantu ya carinya ya, kita cari bersama-sama kayak gitu. Yang keenam, juga misalnya kalau anak lihat informasi dari Instagram, nanti kita bisa baca bareng-bareng ya gitu, biar nanti anak juga bisa lebih paham apa yang ia baca seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Bapak Ibu, mungkin ada pernah yang menerapkan hal ini gitu, boleh banget sharing di kolom chat gitu ya. Misalnya, oh Kak, aku udah pernah nih di poin ketiga dan itu berhasil misalnya kayak gitu. Itu boleh banget. Silakan sharing misalnya Bapak Ibu gitu ya, sudah pernah mencoba dari beberapa tips ini gitu ya. Oke. Yang kemudian poin yang pertama, yang kedua itu adalah bagaimana kita harus waspada gitu ya dengan eh, perilaku anak kita di sosial media gitu. Yang poin pertama itu juga karena kan pasti anak berteman sama siapa aja dari sosmed ya, bahkan mereka kadang pengen ketemuan, pengen main bareng gitu. Tapi makanya kita sebagai orang tua harus kritis siapa sih kira-kira yang pengen mereka temuin gitu ya dari sosial media. Kita mesti tahu dulu nih latar belakang orangnya gimana, karakteristiknya gimana gitu ya. Kadang kan kita juga sebagai orang tua nggak mau ya anak kita bertemu sama orang asing yang belum jelas ini siapa gitu kan, apalagi banyak fake-fake account gitu ya, kayak gitu. Misalnya pun anak mau ketemuan, ayah mau tahu dong kamu nanti mau ketemuan sama siapa, boleh cerita nggak sama ayah itu siapa ya orangnya, kamu kenal dari mana, tinggal di mana, ketemunya di mana saat itu juga harus di cross check. Yang kedua, sama gitu ya tentang misalnya anak mau nonton film atau drama di Netflix itu juga harus cross check apakah memang film tersebut atau drama tersebut itu sesuai dengan usia anak gitu ya. Misalnya ada kan ada logo-logo 18 plus, ada 13 plus misalnya kayak gitu. Harus disesuaikan dengan itu. Yang ketiga ini juga nggak kalah penting karena di itu kan banyak iklan-iklan yang mungkin cukup berbahaya gitu ya. Ada yang nanti iklan misalnya judi online gitu misalnya. Jadi pastikan kalau anak melihat iklan yang asing atau yang belum pernah dilihat itu bisa diberikan kepada ayah maupun ibu di rumah gitu. Yang keempat misalnya misalnya anak nih mau konten sesuatu mau upload sesuatu gitu ya di sosial media gitu ya, entah konten, entah foto atau tulisan itu biasanya kita sebagai orang tua harus tahu apa sih yang mereka posting gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini postingannya aman gitu ya. Jadi mereka juga aman dan tidak memposting area-area privasi mereka gitu. Misalnya pengalaman pribadi atau mungkin apa namanya ya, ya yang bersifat private gitu. Ayah mau lihat dong hari ini kamu mau posting foto apa? Kayaknya bagus deh fotonya gitu. Misalnya pun menurut apa namanya ya, ayah atau orang tua itu terlalu private, ayah bisa alihkan ke konten lain gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, misalnya anak membuka website tertentu gitu ya, oh nanti ayah lihat dulu ya websitenya kira-kira aman nggak ya buat kamu kayak gitu. Soalnya ada nih website-website yang mungkin belum cocok nih sama usia kamu gitu ya. Nanti ayah cek dulu ya gitu. Kalau ayah bilang oke, kamu boleh akses seperti itu. Oke, yang ketiga itu hal-hal yang dapat kita hindari selama kita bermain sosial media gitu ya atau berinternet. Yang pertama, kita harus menghindari bahwa anak itu tidak boleh memberikan akses kepada orang lain gitu ya. Mau sharing password sosial media, mau sharing apa namanya konten-konten mereka atau mau sharing-sharing informasi pribadi itu apa namanya ya dihindari gitu. Oke, yang kedua, itu juga anak mesti paham bahwa tadi data-data pribadi, foto private itu jangan disebarkan di internet maupun sosial media gitu. Dan kita kasih edukasi juga data pribadi itu contohnya seperti apa sih gitu ya. Misalnya KTP, kartu keluarga, kartu pelajar, alamat lengkap. Nah, kayak seperti itu contohnya kayak gitu.
Itu nggak boleh ya, itu mesti ayah cross check dulu kira-kira siapa yang minta, siapa yang membutuhkan gitu. Kalaupun ada yang maksa nanti ayah yang ngobrol ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, misalnya anak nih melihat atau menemukan konten yang membuatnya nggak nyaman gitu ya, atau melihat konten kekerasan, melihat konten-konten yang mungkin ada interaksi seksual misalnya itu, usahakan anak dapat lapor gitu. Misalnya nanti kamu di internet nemu konten-konten seperti ini gitu ya, nanti lapor sama ayah ya. Jadi anak terbuka dengan apapun yang dia merasa nggak nyaman. Jadi pastikan anak bercerita pertama kali itu ke ayah bundanya seperti itu, bukan ke orang lain. Oke. Namun jika anak sudah terlanjur melihat konten pornografi, gimana nih caranya gitu ya? Apakah orang tua harus memberikan hukuman, ataukah orang tua harus marah gitu ya, atau tegas gitu ya? Oke, caranya gimana? Sebaiknya orang tua yang pertama adalah tetap tenang dan sabar gitu ya. Jadi mungkin rasanya campur aduk ya ketika mergokin anak nonton video-video ya pornografi atau seksual gitu. Jadi usahakan orang tua tetap mengontrol emosinya untuk tenang, tenang dan sabar. Seperti itu. Yang kedua, kita dapat menormalkan suasana hati anak gitu ya. Kadang juga anak rasa malu gitu ya kalau dilihat oleh orang tua. Tuh. Nah, yang ketiga, kita dapat cari tahu nih gimana sih dia dapat mengakses konten tersebut gitu ya atau video tersebut misalnya misalnya di-share dari temennya atau nemu dari internet atau mungkin pakai VPN gitu misalnya kayak gitu. Jadi oke, nggak apa-apa. Kamu dapat dari mana video ini gitu? Siapa yang nge-share gitu. Jadi nadanya pun juga tetap tenang dan sabar. Jadi nggak langsung mengintimidasi gitu. Dapat dari mana kamu? Jadi tetap tenang. Oke, ini siapa yang nge-share video ini? Teman kamu ya? Oh bukan, siapa yang nge-share gitu. Tetap tenang dan sabar intonasinya gitu ya. Yang keempat, tentunya kita juga bisa masuk nih jelaskan bahaya dari pornografi. Misalnya nanti, kamu nanti dapat kecanduan loh gitu. Misalnya nanti kamu sulit konsentrasi, nanti nggak fokus, nilainya jadi terganggu, sekolahnya juga nanti nilainya susah, ulangannya nanti nggak fokus seperti itu. Jadi kita jelaskan bahaya dari pornografi ke anak yang cukup relate dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya kalau di sekolah, apa nih dampaknya buat sekolah mereka? Apa nih dampaknya buat nilai mereka? Seperti itu. Yang kelima, kita buat kontrak atau perjanjian dengan orang tua. Oke, mulai sekarang kamu janji ya gitu. Nanti sama ayah bunda nggak boleh buka video itu lagi. Tuh. Kita kasih reward juga kalau mereka jujur dan kita juga kasih konsekuensi gitu ya kalau nanti misalnya mereka nanti melanggar. Kemudian yang terakhir, alihkan anak untuk melihat konten lain yang lebih bermanfaat, misalnya konten yang sesuai dengan hobi anak, misalnya hobi anak bermain bola, ya udah kita carikan konten tentang bola, misalnya teknik-teknik bermain bola, atau anak suka baca buku, kita alihkan untuk membaca buku misalnya kayak gitu. Yang jangan dilakukan adalah tadi yang pertama, jangan langsung memarahi anak, apalagi dengan menggunakan kalimat yang kasar atau nada yang tinggi sehingga anak merasa cemas dan takut gitu ya, bahkan trauma gitu. Yang selanjutnya jangan langsung juga nih merebut HP atau gadget anak yang sedang digunakan tadi ya, langsung direbut gitu ya. Jangan langsung direbut gitu. Anak juga bingung, kenapa nih direbut gitu tiba-tiba anak kaget dan tadinya jadi nggak bisa memproses apa yang dilakukan seperti itu. Yang ketiga, jangan langsung memberikan hukuman yang belum anak sepakati gitu ya. Oh, kamu nggak boleh lihat HP 1 minggu ya, ibu sita HP-nya gitu. Jangan seperti itu. Usahakan kalau memberikan hukuman itu sudah ada perjanjian dengan anak bahwa anak juga sudah harus menyepakati hukuman tersebut kalau dia melanggar seperti itu. Yang keempat, jangan mengungkit-ungkit kesalahan anak. Misalnya udah nih 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, tapi orang tua masih ngungkit-ngungkit, kamu ya jadi anak masa kemarin nonton video-video kayak gitu kan gak baik harusnya, jangan gitu lagi ya. Padahal anak udah biasa aja sebenarnya, tapi orang tua tetap ungkit lagi seperti itu. Dan tetap fokus pada progres anak. Misalnya di saat anak sudah berhasil untuk tidak menonton itu, orang tua dapat memberikan reward, apresiasi, pujian seperti itu. Oke, sekian eh, materi dari kami gitu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Nanti akan kami bacakan juga dari link yang sudah
di-share kemarin ya, tadi sore, tadi gitu ya. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab. Oke. Oke, terima kasih Kak Rama. Demikian Bapak dan Ibu, pemaparan dari kelompok kami terkait bagaimana sih caranya memberikan pendidikan seks kepada anak-anak usia sekolah dasar. Kami baru saja mengecek dan ternyata sudah ada cukup banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait dengan materi yang sudah atau baru kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi antusiasme dari Bapak dan Ibu, namun sayang sekali karena keterbatasan waktu, kami akan melihat atau akan menjawab kurang lebih 3 sampai 5 pertanyaan saja tergantung dengan waktunya Bapak dan Ibu ya. Kita akan mulai mungkin dari pertanyaan yang pertama. Seberapa penting pendidikan seks diberikan pada anak usia dini? Ini menurut saya, jadi dia ada hubungannya dengan pertanyaan dari orang tua yang lain. Jadi ada pertanyaan, kalau mau bertanya, bagaimana mindset orang tua seharusnya terhadap pendidikan seks ini? Karena idealnya orang tua harus siap dulu baru bisa memberikan edukasi yang tepat pada anak. Mengingat masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu untuk anak SD. Jadi kita akan bahas kenapa pendidikan seks ini penting dan kenapa penting untuk dilakukan sedini mungkin ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat kita membicarakan tentang seks, membicarakan atau memberikan materi tentang seks merupakan hal yang masih tabu. Kenapa kemudian ini masih tabu? Coba kita ingat-ingat lagi. Mungkin karena waktu kecil Bapak dan Ibu ingat-ingat, ini juga hal yang tabu untuk kita bicarakan dengan orang tua kita. Ini tidak banyak dibicarakan oleh ibu dan ayah kepada kita. Sehingga kita malu juga untuk bertanya dan tidak berani untuk banyak mengungkapkan rasa penasaran kita. Nah, mengingat di masa yang sekarang kita melihat tantangan yang dimiliki oleh kita sebagai orang tua itu semakin besar. Kita dihadapkan pada teknologi, media, gadget, kita dihadapkan pada anak-anak yang sekarang semakin penasaran, ingin tahu dan sebagainya. Sehingga nantinya mereka akan mencari tahu juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kita sebagai orang tua, kita sebagai agen utama, orang pertama yang biasanya dianggap anak sebagai tempat yang aman. Jadi saya ibu juga bisa melihat di anak-anak yang kita menganggap bapak ibu sebagai tempatnya, seyogianya kita yang dulunya menganggap ini tabu, sebisa mungkin menganggap ini adalah sesuatu yang penting untuk dijawab atau dijelaskan dengan tentunya tadi sudah kami sebutkan disesuaikan dengan usia dari anak ini jawaban-jawaban. Tadi bunyi pertanyaan yang baru saya bacakan ada yang bilang karena idealnya orang tua harus siap dulu baru bisa memberikan edukasi yang tepat pada anak. Siap tidak siapnya orang tua, bapak dan ibu sebenarnya ada banyak sekali faktornya. Apakah orang tua ini sudah cukup materi? Apakah orang tua ini sudah tahu akan menyampaikannya dengan seperti apa? Dan yang terakhir tentu saja faktor yang paling besar adalah kemauan. Seperti tadi kata Kak Yus, yang penting kita mulai saja dulu, mau saja dulu untuk terbuka, membuka komunikasi dengan anak kita dan mau menerima pertanyaan. Kalaupun misalnya kita agak pusing atau bingung di tengah-tengah ketika mendengar pertanyaan mereka, ini sudah bisa nggak ya? Silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan research terlebih dahulu. Kita kan sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai informasi dari internet. Tadi juga kami sudah memberikan rekomendasi buku yang bisa Bapak dan Ibu beli. Nah, di situ akan berisi dengan panduan-panduan jawaban apa saja yang tepat untuk diberikan kepada anak. Jadi penekanannya adalah pada mulai saja dulu. Kenapa pendidikan seks ini penting Bapak dan Ibu? Karena tadi penting bagi anak-anak kita sedini mungkin mengenal dirinya dan tubuhnya. Dengan mereka mengenal dirinya, mengenal tubuhnya, mereka bisa menghargai diri. Mereka juga bisa menghargai batasan diri mereka. Jadi mereka punya boundaries. Ketika mereka memang tidak nyaman dengan satu perlakuan dari orang lain, maka mereka akan speak up atau akan mengatakan itu. Tentu saja kita sebagai orang tua seperti memberi tameng dalam diri mereka. Jadi kita tidak selamanya bisa mendampingi anak, kita membekali anak dengan apa yang bisa menjadi tameng sehingga mereka bisa melindungi atau menjadi punya tameng dari diri mereka sendiri. Kemudian
di usia tadi kita sudah sebutkan juga, Rama membicarakan tentang dunia maya, bagaimana gadget, seks, pembicaraan tentang seks pada anak-anak itu sudah marak dibicarakan. Mungkin sedikit berbeda dengan generasi-generasi kita yang sebelumnya. Nah, misinformasi Bapak dan Ibu sangat rentan terjadi ketika pembicaraan ini dilakukan antar anak-anak yang sama-sama belum tahu atau mereka hanya melihat dari internet yang mungkin sumbernya juga tidak valid. Nah, ini tentu saja tidak kita inginkan Bapak dan Ibu. Kita ingin anak kita mendapatkan informasi yang akurat sehingga kedepannya mereka dapat ambil keputusan yang tepat. Mereka tahu langkah apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana cara merawat diri mereka. Mereka tahu bahwa mereka punya hak atas tubuh mereka dan mereka bisa membatasi itu ketika mereka tidak ingin sesuatu. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu setelah mengikuti materi dari kami tadi, Bapak dan Ibu bisa mulai paling tidak merasa bahwa, oh iya, pendidikan seks itu ternyata tidak cuma tentang seks. Dan dia ada banyak sekali materi yang ternyata penting untuk saya sampaikan ke saya, terutama dengan tantangan di era ini. Demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Saya bacakan ya. Um, ada pertanyaan dari seorang ayah. Apakah pendidikan seks ke anak sebaiknya diberikan oleh orang tua yang sama jenis kelaminnya? Kalau misalnya saya seorang single father, memberikan edukasi seks kepada anak perempuan, misalnya materinya tentang menjaga kebersihan alat kelamin saat menstruasi. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Karena mungkin ayah akan beda caranya dengan ibu yang juga memiliki pengalaman yang serupa dengan perempuan karena sama-sama. Atau sebaliknya, misalnya ada kasus single mother memberikan pendidikan seks kepada laki-laki. Tipsnya kira-kira bagaimana ya? Kita silahkan dengarkan jawaban dari Kak Yus. Silahkan Kak Yus. Ya, baik. Terima kasih Tita dan terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Yang pertama saya perlu menekankan bahwa pendidikan seks itu bukan hanya tanggung jawab ayah saja atau ibu saja, tapi tanggung jawab bersama antara kedua orang tuanya. Jadi idealnya memang kedua orang tua bersama untuk bisa memberikan pendidikan seks kepada anak supaya anak punya pemahaman yang lebih clear dan komprehensif. Jadi terus misalnya single father atau single mother, bagaimana caranya menjelaskan kepada anak yang jenis kelaminnya atau gendernya berkebalikan dari dirinya gitu. Misalnya tadi single father harus menjelaskan kepada anaknya yang perempuan. Saran dari saya yang pertama adalah tetap ciptakan rasa aman dan nyaman untuk bisa berkomunikasi. Poinnya adalah komunikasi, bukan Bapak Ibu. Jadi ciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga anak-anak bisa bertanya, bisa membangun diskusi, bisa membangun komunikasi tentang kondisinya. Sebagai orang tua mungkin kita juga perlu mengakui kalau kita tidak tahu atau kita belum tahu gitu. Dan kasih ruang aman juga buat anak. Ayah belum tahu deh, ayah belum tahu Kak gitu. Gimana kalau kita cari tahu bareng-bareng yuk gitu. Kita beli bukunya atau kita cari yuk di Google bareng-bareng gitu. Sehingga sekalipun ayah mungkin tidak tahu, tetapi anak merasa ada tempat yang aman dan nyaman untuk sama-sama mencari tahu dan jadi membuka kesempatan untuk mendiskusikan atau membicarakan tentang pendidikan seks dengan anak. Itu aja sih saran dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Yus atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menyeimbangkan monitoring yang dilakukan pada anak dengan menghormati batasan anak? Dan sepertinya banyak orang tua bisa relate dengan pertanyaan ini. Bagaimana menyeimbangkan monitoring anak dan menghormati batasan anak? Agar anak nyaman, tetap nyaman untuk sharing dengan orang tua. Nah, biasanya anak kalau ditanya itu nggak mau cerita dengan orang tua dan sudah mulai mengklaim atau menginginkan privasinya sendiri, terutama di usia remaja. Ini akan dijawab oleh rekan kita, rekan saya, Kak Rama, bisa silahkan dijawab. Oke, terima kasih Kak Tita pertanyaannya.
Oke, jadi memang challenging ya Bapak Ibu ya terkait bagaimana sih kita membangun hubungan dengan remaja gitu ya. Karena kan kalau kita flashback, remaja itu kan lebih prefer sama teman-temannya ya dibanding sama orang tua gitu ya. Maksudnya apa-apa cerita ke temen, pun sosial medianya pun dominan sama temen gitu ya, bukan ke orang tua. Nah, gimana sih caranya gitu ya biar kita tahu nih, biar remaja itu nyaman sharing sama orang tua dan biar terbuka gitu ya. Oke, yang pertama tentunya trust itu yang pertama gitu ya. Trust itu yang utama, pastikan remaja itu percaya gitu ya dengan orang tua terlebih dahulu gitu. Dan mungkin kalau kita bisa lihat gitu ya dari pola belakangan, gimana nih Bapak Ibu dalam mengasuh anak gitu. Apakah perlu ada yang diperbaiki seperti itu ya. Kadang remaja juga melihat sosok untuk tempat berceritanya itu kan tergantung dari orang tua gitu. Misalnya, oh bokap nyokap gue nggak ini nih nggak bisa jaga rahasia nih misalnya kayak gitu kan bocor orangnya kayak gitu. Jadi pastikan kita menjaga rahasia apapun yang anak remaja ceritakan gitu. Dan yang kedua adalah tadi gitu ya, kita balik lagi kita tidak bisa memaksa apapun remaja itu harus semua cerita sama kita gitu. Mereka juga punya hak gitu ya, punya hak untuk hal-hal yang mereka keep sendiri, yang mereka tahu sendiri itu. Asalkan tadi di saat mereka sudah menemukan hal-hal yang nggak nyaman, mereka sudah menemukan hal-hal yang membahayakan, itulah fungsinya sharing dengan orang tua. Jadi pun misalnya remaja nggak selalu sharing sama orang tua pun itu sebenarnya nggak apa-apa. Mereka karena sudah lebih dewasa, sudah bisa menjaga diri, sudah bisa apa ya mandiri lah. Jadi kita sebagai orang tua juga harus paham bahwa ini bukan anak kecil lagi, ini bukan anak balita yang harus kita monitoring kemanapun, yang kita bisa harus follow up kemanapun. Mereka sudah remaja, sudah mandiri, mereka sudah bisa melakukannya sendiri. Tugas kita adalah tadi di saat orang remaja ini membutuhkan, di saat remaja itu membutuhkan kita, membutuhkan teman cerita, itulah fungsinya kita sebagai orang tua untuk tempat sharingnya mereka. Jadi kita nggak bisa maksa-maksa, cerita dong hari ini, kamu kok nggak pernah cerita sih sama mama gitu misalnya, kamu kok nggak pernah cerita sih, kamu diem-diem aja sih gitu. Seenggaknya remaja pun nanti tambah risih, apaan sih pengen aku campur aja, padahal tadi remaja punya haknya sendiri kayak gitu kan, punya haknya sendiri. Tadi yang perlu diingat adalah remaja itu sudah bukan anak kecil lagi yang perlu kita follow up kemanapun dan kapanpun gitu. Pun kalaupun kita pengen mendekatkan diri kepada remaja, kita tadi harus memasang aktif listening yang baik. Misalnya kalau remaja curhat itu kita dengarkan, kita validasi perasaannya, kita hormati perbedaan pendapatnya. Jadi di saat anak remaja berargumen, wah kamu membangkang sama orang tua ya, kamu misalnya ngelawan orang tua, kamu berani sekarang berani ngelawan orang tua ya, padahal kan itu hanya perbedaan pendapat yang perlu kita hargai gitu ya, seperti itu. Jadi tadi balik lagi kita mendengarkan remaja dengan aktif listening, empatinya juga, validasi, dan menghargai apapun pendapat dari anak seperti itu. Setelah itu barulah nanti remaja pelan-pelan bisa muncul, oh ternyata ibu saya pengertian ya, ternyata ibu saya nyaman diajak cerita ya gitu. Nanti barulah muncul pelan-pelan rasa trust itu gitu. Pun kalau masuk ke remaja itu biasanya dengan hobi-hobi yang mereka suka gitu. Misalnya kalau remaja perempuan misalnya dengan K-popers gitu misalnya, tadi bisa pakai alibi yang tadi gitu ya, misalnya eh ibu atau ayah nemu konten K-pop nih kesukaan kamu, bias kamu misalnya siapa ya, BTS itu misalnya, ibu nemu foto BTS itu yang ganteng, nanti ibu share ya ke kamu ya gitu. Jadi kita dekati anak dengan hobi yang dia suka atau hal yang diinterest gitu. Misalnya kalau tadi kan cewek dengan K-popers, kalau cowok mungkin dengan olahraga, dengan klub bola, atau dengan otomotif misalnya kayak gitu, itu juga bisa gitu. Jadi jangan langsung, mana sosial media kamu sih nih ibu follow biar ibu tahu kamu apa aja gitu. Enggak. Gitu. Jadi remaja takutnya malah makin apa namanya, makin defensif gitu ya, malah makin gak terbuka nih, apaan sih orang tua gue kok makin ikut campur ya, sosmed gue lah kan gue yang make gitu. Tadi alibinya dengan mengarahkan ke konten-konten yang dia suka, jadi sharing konten, kayak sharing-sharing hal yang dia suka, hobi, segala macam, atau informasi-informasi yang bermanfaat seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata ibu gue paham nih apa yang gue suka, apa yang gue rasain gitu. Jadi mereka bisa paham, karena remaja ini sebenarnya pengen dipahami, pengen dimengerti gitu ya oleh orang tua, seperti itu. Mungkin itu tipsnya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Rama atas jawabannya. Mengingat ini masih ada waktu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini ada pertanyaan, gimana cara guru atau orang tua bisa memberikan pendidikan seks pada anak dengan yang berkebutuhan khusus? Dalam hal ini contohnya Down syndrome atau ADHD atau ADHD. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Yus yang Ya, terima kasih lagi untuk yang sudah bertanya. Gimana nih ngasih pendidikan seks untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak Down syndrome atau anak dengan ADHD. Yang pertama, tetap bangun trust tadi. Kak Rama sudah jelaskan bagaimana kita harus bangun trust dengan anak. Jadi kalau anak yang mengalami apapun, anaknya akan berani cerita kepada orang tuanya ketika trustnya sudah terbangun itu bisa memberikan proteksi untuk anak kita apabila mungkin ada ancaman atau terjadi sesuatu yang mengancam. Yang kedua, tentang pendidikan seks, Bapak Ibu bisa memberikan dengan cara memberikan gambar-gambar, poster-poster seperti yang tadi kami sudah berikan contoh di PPT kami, misalnya bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Gitu. Eh, dan diulang-ulang diberitahukan terus sehingga anak tahu oh bagian tubuh ini tidak boleh disentuh. Oh, bagian tubuh ini tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain atau orang lain memperlihatkan kepada kita. Maka dia tahu ketika itu disentuh atau diperlihatkan apa yang harus dia lakukan. Misalnya, kalau ada yang sentuh bagian tubuh kamu yang ini, kamu harusnya cerita ke ayah atau ke bunda. Atau ketika ada yang sentuh bagian tubuh kamu yang ini, kamu teriak sekencang-kencangnya atau lari sejauh-jauhnya gitu. Jadi ketika itu diulang, anak-anak jadi lebih paham dan lebih tahu bahwa itu yang harus mereka lakukan ketika mereka mengalami itu. Begitu, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yus. Kita masih ada 5 menit, masih ada pertanyaan yang bisa dijawab. Ada nih pertanyaan, bagaimana cara memberitahu anak yang terlanjur melakukan sentuhan yang tidak boleh, seperti mencium pipi temannya atau menyentuh bagian tubuh tertentu yang seperti pantat atau alat kelamin temannya. Nah, ini akan kembali kepada usia anak Bapak dan Ibu. Apakah ini usianya memang sudah memasuki kelompok 9 sampai 12 atau masih awal 5 sampai 8? Karena kalau usianya masih awal mungkin kita bisa tanya apa yang membuat kakak atau apa yang membuat adik melakukan itu. Misalnya ini adalah bentuk aksi dia adalah memeluk atau mencium pipi. Maka kita jelaskan, adik, kakak, kalau ingin melakukan itu kepada teman-teman, maka tanyakan terlebih dahulu. Tanyakan, aku boleh meluk kamu? Gitu. Aku senang berteman dengan kamu, boleh nggak peluk? Sebagai ekspresi afeksi gitu. Adapun untuk pantat dan alat kelamin tentu saja Bapak dan Ibu tidak boleh ya kita tegas menjelaskan kepada anak tentang boundaries tadi. Boundaries ini kita katakan bukan cuma diri kamu, tapi ini juga berlaku di orang lain. Ini tidak boleh untuk sembarangan kamu sentuh. Area apa saja saya ulangi, jadi mulut, dada, alat kelamin, dan area pantat. Beritahu kepada anak, gunakan media kalau anak usia 5 sampai 8 bisa gunakan poster, katakan nggak boleh tegas. Kemudian kalau ini terjadinya ke anak yang udah usia 9 sampai 12, tentu saja mereka seharusnya sudah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batasan. Namun apabila ini memang terlanjur terjadi, Bapak dan Ibu bisa kembali kenalkan, siapa tahu anaknya memang belum tahu atau belum terlalu paham tentang boundaries. Siapa tahu dia memang memodeling ini dari orang-orang di sekitar dia, itu juga bisa dievaluasi ya Bapak dan Ibu. Dia lihat nggak ya dari orang sekitar dia, apakah ini perlu diperbaiki ya. Kemudian jelaskan kepada dia tentang boundaries dan kita bisa lebih tegas untuk bilang, terutama karena ini kakak sekarang tuh udah usia remaja gitu. Kakak udah remaja, ini penting, kakak tidak boleh melakukan ini kepada orang lain, terutama menyentuh tadi misalnya patah kelamin. Kenapa? Ini disebutnya sudah pelecehan adik. Jadi tidak boleh dilakukan lagi. Kalau dilakukan lagi, maka nanti teman kamu akan melakukan misalnya dan kamu akan mendapatkan konsekuensi yang Bapak dan Ibu. Semoga jawaban-jawaban dari kami membantu.
Oke, kurang lebih sebenarnya demikian dari kami. Mohon maaf sempat kami jawab waktu yang terbatas. Kami ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sebelum keluar dari ruang Zoom ini untuk mengisi absensi dulu, karena dengan absensi ini kami bisa mengirimkan e-certificate atau sertifikat online yang akan kami kirimkan melalui email. Untuk linknya sudah di-share oleh teman saya, Mbak Hafiz. Bisa silahkan diklik, kemudian diisi nama lengkapnya. Kemudian, iya sama-sama Ibu. Sebelum kita akhiri, kita mau foto dulu. Ius, Rama, teman-teman, para peserta, boleh mungkin yang memungkinkan menyalakan kameranya, bisa silahkan nyalakan kameranya. Ya, kita akan foto ya. Boleh, kita tunggu teman-teman menyalakan kamera dulu. Cek. Oke. Ada lagi yang mau menyalakan kamera? Kita tunggu sampai 12.30. Yang ingin mengambil kerudung dulu mungkin. Bisa tolong dinyalakan kameranya ya, Mbak. Mas, Bapak, dan Ibu. Oke. Sudah cukup, mau kita foto saja sekarang? Nggak apa-apa ya. Baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Kali lagi. Boleh mungkin saya Kak Yus atau Kak Rama ada kesulitan teknis bisa difotoin. Oke, oke. Aku foto ya. Boleh. Oke. Gambarnya. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Oke, satu lagi ya. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi absensi sebelum keluar ruangan. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.